Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ada berita yang sekali lagi menunjukkan cara kerja penguasa dalam menangani pandemi COVID-19 ini yang bukan cuma amburadul ya, suka-suka. Suka-suka dialah. Mau apa ya? Begitu, mau begini mau apa loh kan gitu ya. Ini dari Kumparan, rubrik tekno dan sains. Ini menarik ini masalah pandemi tapi masuknya rubrik tekno dan sains, oke ya. Pemerintah hapus data kematian dari indikator penanganan COVID. Pemerintah hapus data kematian dari indikator penanganan COVID. Kata ahli, ngaco. Oke, ini dia beritanya. Pemerintah hapus data kematian dari indikator pengamanan COVID, kata ahli _2, ngaco. Gambarnya, ini ilustrasi, tapi kita panjang nih, maksudnya Opung LBP, Luhut Binsar Panjaitan, Komandan Penanganan COVID untuk Jawa dan Bali. Keputusan pemerintah untuk menghapus data kematian pasien corona dari indikator penanganan COVID-19 dinilai ngaco oleh ahli epidemiologi. Oke, pemerintah didesak untuk memperbaiki data kematian pasien corona, alih-alih menghapusnya dari indikator evaluasi penanganan. Oke. Kritik ini bermula ketika Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengakui bahwa pihaknya telah menghapus angka kematian pasien corona dari indikator penanganan COVID-19. Dia menjelaskan keputusan itu diambil karena data kematian pasien corona memiliki masalah input. Jadi masalah input bukan cuma KPK bro. KPU. 1 tambah 2 tambah 3 seharusnya akal waras menulis sama dengan 6. Tapi versi KPU waktu itu 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 123. Oke, masih ingat? Dan ini kata Luhut Binsar Panjaitan ada mengalami masalah input hingga bisa menimbulkan distorsi penilaian. Oke, salah input bos ya. Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan atau menghapus indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Sekarang kita lihat ya, keputusan tersebut disebut ngaco oleh ahli epidemiologi dari UI, Universitas Indonesia, Pandu Riono. Pandu Riono ini belakangan cukup kenceng ya, bunyi terus ya. Menarik juga nih, kritis dia dan sesuai dengan keahliannya. Dia punya otoritas. Saya ingin ulang lagi bahwa di media, orang yang dikutip sebagai narasumber harus punya otoritas. 1, dia punya otoritas karena jabatannya, oke, menangani bidangnya. Kedua, orang punya otoritas karena ilmunya, kepakarannya, dan Pandu masuk di bidang yang kedua ini karena ilmunya, epidemiolog. Yang ketiga, orang punya otoritas untuk dikutip karena pengalamannya, karena dia mengalami pelaku sejarah dan sebagainya. Kalau misalnya ada kejadian kecelakaan, bus masuk jurang, lalu semua tewas kecuali 1 anak atau 1 penumpang. Nah, penumpang ini layak menjadi narasumber karena dia punya otoritas karena mengalami peristiwanya. Oke. Kata Pandu begini, jika pemerintah punya masalah input data kematian sehingga menimbulkan akumulasi data yang bisa mendistorsi penilaian, mestinya yang dilakukan adalah perbaikan data, bukan indikator yang dihapus. Menarik. Menarik kan? Kalau ada masalah dalam pencatatan, dalam inputnya sehingga terjadi distorsi masalah, maka yang diperbaiki adalah datanya. Inputnya gitu. Bukan indikatornya dihapus. Saya baca lagi nih, menarik. Ngaco katanya. Semua indikator itu dikembangkan melalui suatu proses. Kalau tidak bisa diinterpretasikan, bukan berarti dihapus, kata Pandu Riono.
Yang menjadi pertanyaan, kalau masalahnya di data, datanya diperbaiki, bukan indikator yang dihapus. Itu cara berpikir yang salah, katanya kepada Kumparan Sains Selasa 10 Agustus kemarin ya. Kalau kita tidak tahu kematian, apa yang terjadi? Bagaimanapun juga, indikator ini mengindikasikan suatu fenomena. Kalau kematiannya masih tinggi, itu artinya ada satu masalah yang mesti diatasi. Jadi, dalam bahasa sederhana gimana ya? Gini. Anda tahu bungkus rokok ya? Anda tahu bungkus rokok, itu ada rokok dapat membunuhmu, oke? Ada peringatan pemerintah, rokok menyebabkan kanker, oke? Ada lagi peringatan pemerintah di bungkus rokok itu, rokok menyebabkan gangguan kehamilan, oke? Ada lagi bungkus rokok memberikan peringatan pemerintah, rokok menyebabkan impotensi. Rokok membunuhmu, rokok membuat kanker, rokok membuat gangguan kehamilan, rokok membuat impotensi. Nah, menurut akal yang waras, yang sehat, berhenti merokok. Betul nggak? Betul nggak? Ini ada orang, yang dilakukan adalah tidak membaca peringatan itu dan tetap merokok. Saya kalau beli rokok, saya bungkus pakai koran, nggak kelihatan tulisannya kan gitu. Gila nggak? Ini cara berpikir pemerintah memang keliru. Masalahnya di mana? Pak Nyok, solusinya di mana? Dan ini fatal. Masalah di input data soal kematian, angka kematian, bukan diberesin input datanya, malah indikatornya dihapus deh. Bikin ribet, hapus. Dan padahal kata Pandu Riono tadi bahwa indikator itu dikembangkan melalui suatu proses. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak iseng-iseng masukin indikator kematian nih untuk data COVID dan sebagainya. Bukan ujuk-ujuk, semua ada reasonnya, ada prosesnya ya. Jadi protes semacam itu juga datang dari epidemiolog Universitas Griffith, Diki Budiman. Dia juga menilai bahwa pemerintah tak bisa menjadikan alasan sengkarut data sebagai dalih menghapus data kematian dari indikator evaluasi. Seperti Pandu mengatakan bahwa sengkarut data itu tak bisa dijadikan alasan oleh pemerintah untuk menghapus kematian dari indikator evaluasi. Diki menjelaskan indikator wajib dalam pengendalian pandemi. Dia masih pakai pandemi ya, sementara Dr. Luis dan Babe Aldo dan yang banyak yang sudah mulai menyebut bukan pandemi, itu pandemi yang direncanakan. Babe Aldo sehat-sehat ya. Sorry, belok dikit supaya nggak terlalu tegang. Babe Aldo ini keren. Dia udah jadi cowok dipanggil terus ke sana sini untuk bicara, untuk segala macamnya. Oke, saya lanjut lagi, iseng-iseng kepanjangan selingannya. Indikator awal termasuk kasus harian, tes positivity rate, angka reproduksi. Selain itu ada pula indikator akhir yang mencakup keterhunian rumah sakit dan data kematian. Dampaknya sangat serius ya. Artinya kita menjadi buta terhadap situasi karena indikator kematian adalah indikator wajib dalam memantau, ucap Diki kepada Kumparan Sains. Kalau tidak ada indikator kematian tadi, ya kita kehilangan arah. Seperti mobil, kehilangan kaca spion, kita nggak bisa lihat ke belakang, dan itu berbahaya banget. Jadi, kalau Pandu Riono mengatakan perilaku pemerintah menghapus data kematian dari indikator evaluasi COVID adalah ngaco, Diki mengatakan ini bukan ngaco. Ini bukan cuma ngaco maksud saya. Ini bukan cuma ngaco, tapi ini juga sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tadi dicontohkan kalau naik mobil, itu mungkin spion belakang itu bikin kita ribet, nggak fokus ke depan, atau spion samping bikin kita ribet, lalu karena dianggap ribet padahal itu penting, dicopotin. Kayak bisa kehilangan dan berbahaya sekali. Tapi begitulah penguasa kita bagaimana memecahkan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Nah, dari soal ini harusnya pemerintah belajar kepada Pegadaian. Anda masih ingat, mudah-mudahan belum ganti tagline-nya, memecahkan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Itu Jokowi ya.
Luhut, siapa lagi, Menkes ya, Budi Gunadi Sadikin, yang saya nggak tahu perannya apa sekarang dalam COVID ini. Seharusnya kan dia jadi panglima karena ini kan masalah kesehatan, tapi kan terserah negara, terutama khususnya terserah Jokowi. Kalau dia kesengsem sama Luhut ya kepala, pundak, lutut, kaki gitu kan lagunya kan. Lalu oleh netizen diganti Luhut lagi. Terserah. Tapi ini memang benar-benar berbahaya, dan ini membuat kita memang menjadi sadar bahwa betapa bahayanya gaya pemerintah dalam menangani pandemi. Dan ini sungguh-sungguh mengerikan sekali, saudara. Aduh, kenapa begitu ya kita ya? Sampai kapan kita diuji? Rakyat Indonesia diuji. Aduh, diuji. Diuji dengan kelakuan penguasa yang sungguh-sungguh mengerikan ya. Ini ada koran Tempo. Ini koran Tempo membuat cover kontrannya ngeri loh. Memangkas data menantang bencana. Ya, ini ilustrasinya canggih, keren. Ada bukan batu nisan, kayu ya, kayu nisan di sebuah pekuburan, dan itu ada seorang laki-laki sedang mendorong alat pemotong rumput. Di barisan sebelahnya sudah ada kayu-kayu nisan yang sudah terpotong ya. Di depannya masih ada, di sampingnya masih utuh. Dan orang ini tidak disebut nama, tapi dari gambaran ini orang ini laki-laki berkumis tebal ya. Berkumis tebal, dan kita bisa melihat, nah ini dia nih, saya gedein ya. Ini dia. Anda bisa kira-kira siapa? Ini adalah Luhut Binsar Panjaitan menurut versi Tempo, karena dia yang memangkas data kematian. Saya nggak tahu dari mana dia mengambil tindakan seperti itu, dapat masukan dari mana, dan seterusnya saya nggak tahu. Tapi memang sudah lama sekali bahwa penguasa kita dalam menangani COVID ini tidak mengedepankan sains dan teknologi. Lebih mengutamakan suka-suka gue gini mau apa loh. Halo, dan ini kita lihat bagaimana komentar dari netizen ya, sedikit saja. Ini sudah dimuat tadi. Aduh, mana komentar-komentar yang lain ya? Susanto menulis, Luhut tuh kayak cici-cici di kantor lama gue. Cici-cici itu mbak-mbak ya, itu bahasa Cina. Kalau Cina itu kakak perempuan disebut cici atau enci, kita dalam sehari-hari enci. Orangnya dominan di kantor, apapun perintahnya harus manut semua. Mau perintah yang masuk akal atau nggak masuk akal harus diturutin. Begitu kali ya gambaran pas meeting bareng Luhut. Susanto. Santo, lu nakal banget sih, masa Luhut yang keren itu lu sama dengan cici-cici lu di kantor lu yang lama. Ngomong-ngomong berarti udah pindah ya kantornya si Santo ya. Aduh. Kalau ini kata koplak ini, kalau di kantor gue ya, yang petenteng gini biasanya bawaan. Karakter bawaan. Aduh, ini ada lagi mikir pakai otak. Sama, di tempat gue juga ada, sangat bikin kesel, jengkel ketika kita bekerja sesuai SOP, sedangkan doi sesuai keinginan. Nah loh, makhluk seperti ini biasanya punya PD yang tinggi, meski akhlak dan isi otak sedengkul. Anehnya, dimanuti dan yang lain nggak mau bantah. Kita yang kontra bakal menepi dan menyepi. Dia cerita, dia malah curhat di kantor dia. Jadi orang seperti ini ngeselin ya. Harus dituruti. Kalau padahal katanya, walaupun PD-nya tinggi tapi isi otaknya sedengkul. Akhlak dan isi otaknya sedengkul. Anehnya dimanuti. Kalau yang nggak patuh mau bantah, maka yang kontra bakal menepi, disingkirkan atau menyepi. Habis ini yang posting ini mikir pakai otak. Namanya ini orang bikin postingan kok namanya mikir pakai otak. Oh, namanya @rudiangga. Oke, saudara sekalian. Ya begitu ya. Jadi wajar kalau
Sudah gayanya ugal-ugalan, semaunya sendiri, tidak pakai sains dan teknologi. Harusnya memang kalau begini yang dikedepankan itu sains, kesehatan, keselamatan nyawa. Bahwa ekonomi penting, ya, oke, setuju. Tapi buat apa ekonomi tumbuh berlimpah ruah kalau rakyatnya pada mati? Siapa yang mau menikmati ekonomi yang tumbuh itu? Atau cuma dia dan gerombolannya saja? Kan begitu harusnya. Tapi sekali lagi memang penguasa kita suka-suka saja. Kata Tempo, memangkas data, menantang bencana. Opung Luhut, apa kabar? Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.